Halo teman dua, balik lagi di channel 2ND dan Tara Sinta. Kali ini di Manga Talk kita bakal bereaksi atas Frieren. After the End volume 1 ini terbitan yang sudah ditunggu-tunggu sama teman dua mungkin ya. Terbitan baru dari MNC, penerbit MNC. Nah, Randy juga belum pernah baca sama sekali tentang Frieren. Dan ini adalah karya kolaborasi, jadi ilustratornya itu Tsukasa Abe dan pembuat ceritanya itu Kanehito Yamada. Sedikit Wikipedia time buat Frieren ya teman dua. Buat teman dua yang belum tahu, Frieren ini aslinya diterbitin di Weekly Shonen Sunday dan sudah mulai terbit di April 2020 pas awal-awal pandemi itu ya teman dua. Frieren ini muncul dan sudah dibuka menjadi 6 volume tankobon per November 2021 teman dua. Nah lumayan lancar ya terbitnya, dan di Indonesia baru 2022 ini terbitlah Frieren oleh MNC ya. Randy belum pernah baca sama sekali tentang Frieren ini, jadi penasaran. Katanya bagus, banyak temennya Randy yang udah baca dan merekomendasikan untuk baca Frieren. Mari kita langsung aja bereaksi atas packaging kemasan dari Frieren. Ini cover depannya kayak gini ya teman dua, belum dibuka, masih segel. Spine-nya kayak gini. Aduh, Randy kebetulan kan karena beli online dapatnya yang spine-nya agak melengseh lah, agak mengsol tuh, nggak pas ya. Semoga teman dua nggak dapat yang kayak gini nih bagian belakangnya ya. Sayang banget ya. Randy biasanya soalnya selalu beli offline. Kebetulan nih karena mau review cepet ambil yang online, jadinya ya nggak bisa pilih spine-nya, jadi kayak spine-nya nggak pas gitu ya, sedih banget ya. Tapi mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Agak susah nih. Oh ya, jadi ini kertasnya glossy ya teman dua, glossy gitu. Coba kita perlihatkan, ini glossy ya. Cakep ya covernya teman dua. Terus ini tadi spine-nya yang sayang banget ya, ini tuh nggak pas di tengah-tengah, bagian belakangnya kepotong. Dan ini bagian belakangnya. Ini harganya adalah 45.000. Terus untuk ratingnya U17+, jadi untuk 17 tahun ke atas ya. Terus kita bahas dulu dari covernya. Ini ada logo MNC-nya di sini. Terus judulnya Frieren After the End ya. Terus volume satunya di sini. Terus di sini ada pengarangnya ya, senseinya. Terus ini spine-nya kayak gini teman dua. Sebenarnya cakep ya, ada karakternya yang dipajang di bagian samping sini ya. Ada logo MNC, Frieren judulnya. Terus satu, ini senseinya di sini. Cuman ya itu kelemahannya kenapa dapat yang mengsol yang nggak pas ya. Terus bagian cover belakangnya ini ada Frieren lagi, sinopsisnya. Terus keterangannya ini U17+ seperti yang dibilang tadi, harganya 45.000. Terus ini sinopsisnya. Mari kita baca sinopsisnya. Setelah mengalahkan Demon King, Frieren, seorang elf penyihir, memutuskan berpisah dengan ketiga rekannya dan bertualang sendiri. Di dunia baru, Frieren menelusuri kembali kehidupan seperti apa yang mereka jalani, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka relakan, dan pemakaman seperti apa yang menanti. Oh, jadi ini bercerita tentang kalau kita sudah mengalahkan penjahat, biasanya kan pasti ada ending yang happy ending gitu ya. Nah ini kenapa judulnya After the End? Berarti mungkin karena mengisahkan gimana tokoh utama setelah mengalahkan musuh utamanya gitu. Mungkin seperti itu ya. Cuman ini kayak ada typo sedikit ya teman dua, ternyata kehidupan sepertinya 2 kali nih ya. Nanti minta tolong kakak editor nih ya. Ada yang double sepertinya. Terus kita lihat bagian dalamnya teman dua. Oh, nggak ada halaman warnanya ya. Terus ini cover dalam. Terus ada table of content. Jadi ini ada 7 story, ada 7 chapter ya teman dua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sejauh ini Randy
ya lumayan bagus ya artnya ya. Penasaran, pengen segera baca. Terus bagian belakangnya Freerand, terus ada iklan Freerand volume 2. Terus nah ini keterangan penerbitannya ya. Soso no Freerand volume 1 Kanehito Yamada Tsukasa Abe, itu 2020, dipegang oleh Shogakukan. Jadi nerbitnya di Jepang sana Shogakukan, dan di Indonesia ini dipegang oleh MNC ya teman dua. Nah sekarang kita bandingin untuk ukurannya ya. Kita bandingin sama Kaiju. Oh, ukurannya sama persis ya teman dua. Jadi ukuran MNC reguler ya. Jadi besarnya sama. Akasha beda ya teman dua, jadi memang lebih kecil karena ini ukuran MNC yang reguler ya. Langsung aja Randy bakal baca, ditunggu sebentar, nanti kita bakal bahas kesan pertama Randy setelah membaca Freerand. Ya sekarang 15.42 ya teman dua. Sekarang kita mulai baca Freerand-nya ya. Langsung aja menuju time lapse. Kita udah selesai baca Freerand. Ini 1608, jadi tadi 1542, 18 tambah 8, jadi 26 menit ya teman dua Randy baca ini. Lumayan cepet ya, nggak nyampe setengah jam loh teman dua baca ini. Dan ternyata Randy lumayan suka. Jadi ceritanya itu sebenarnya sangat ringan teman dua. Jadi bukan yang ada tujuan khusus yang harus dituju, harus apa, mengalahkan musuh apa, harus apa gitu, enggak. Tapi dia apa ya, kayak menurut Randy ya kayak aktivitas sehari-hari yang ringan, heartwarming gitu-gitulah teman dua. Nah buat teman dua yang bertanya apa sih inti cerita dari Freerand ini? Freerand ini bercerita tentang kisah seorang elf yang namanya Freerand, si cewek yang ada di tengah ini. Dia itu tadinya berempat sama gerombolannya temannya ini. Yang ketiganya itu manusia, berhasil mengalahkan Demon King, Raja Iblis gitu ya. Dan ibaratnya udah happy ending. Setelah happy ending itu, gimana sih kisah mereka, kisah para pahlawan ini gitu. Dan itu semua dibahas di Freerand. Yang jadi menarik adalah karena kita melihat dari sudut pandang si elf. Jadi bedanya sama manusia, elf ini ternyata umurnya panjang teman dua. Di saat itu Freerand ini setelah mereka berhasil mengalahkan, mereka kan berpencar, pisah sendiri-sendiri gitu ya. Dan tanpa disadari mereka berjanji kalau 50 tahun lagi bakal bertemu lagi. Dan di situ setelah 50 tahun si Freerand ini sadar bahwa hidup manusia itu buat dia itu sangat singkat. Tahu-tahu udah 50 tahun bertemu, teman-temannya udah pada menua gitu ya teman dua. Dan akhirnya ada salah satu temannya yang dari gerombolan ini yang meninggal. Dan itu membuat Freerand itu ibaratnya sadar. Karena selama ini Freerand karena sebagai seorang elf itu ibaratnya beda sama manusia. Seorang elf ini nggak punya yang perasaan sentimental, memori, kenangan. Setelah 10 tahun berjuang mengalahkan Demon King bersama teman-temannya ini, menurut dia itu 10 tahun itu adalah waktu yang sangat singkat buat Freerand. Tapi tanpa disadari Freerand ini memiliki keinginan untuk mengenang masa 10 tahun berjuang melawan Demon King itu gitu. Jadi akhirnya dia kayak napak tilas setelah temannya itu meninggal. Dia napak tilas ke tempat-tempat di mana dia dulu berjuang melawan demon-demon, iblis-iblis yang ada gitu. Nah, dia mampir ke satu kota yang lain. Akhirnya dia
ibaratnya banyak berbuat baik gitu-gitu ya teman dua. Jadi intinya kayak kita ngikutin perjalanannya Free Ren ini, napak tilas kenangan-kenangannya dulu saat bersama mereka gitu. Jadi ya memang sangat heartwarming, dalam artian ceritanya tuh light, ringan, nggak harus kayak ibaratnya aku harus mengalahkan ini, ada tujuan khususnya, itu nggak ada. Jadi kalau menurut Randy ini ceritanya itu sangat ringan. Kalau kalian suka cerita-cerita yang ingin buat relaksasi, nggak yang terlalu mikir banget gitu, ini cocok karena dia menceritakan kegiatan sehari-harinya si Free Ren, seorang elf setelah kemenangannya melawan Raja Iblis gitu. Gambarnya menurut Randy keren ya teman dua, jadi termasuk ya detail-detailnya gitu itu keren. Randy suka juga, termasuk suka ya, walaupun Randy agak nggak suka sama elf gitu ya, tapi ternyata untuk Free Ren ini kenapa Randy jadi suka ya, karena mungkin cara storytellingnya dia itu menggugah kita. Oh begini toh ternyata kejadian setelah kalau kita ada happy ending di sebuah kolosal cerita gitu. Setelah itu ternyata ada kehidupan si tokoh utama ini mengenang kenangan masa lalunya, terus berusaha napak tilas, dan akhirnya menemukan perjalanan baru bersama teman yang baru juga gitu teman dua. Dan menurut Randy ya oke. Jadi ini kalau menurut Randy skornya itu mungkin sekitar 3,5 ke 4 ya teman dua. Ya lumayan ya buat bacaan ringan gitu, nggak wajib dikoleksi, tapi kalau teman dua ada budget pingin baca yang enteng-enteng, menyegarkan, relax gitu, ini cocok. Dan sekedar info teman dua, jadi Free Ren ini pemenang Taiso Award, manga Taiso di tahun 2021, terus menang newcomer buat di Osamu Tezuka Cultural Prize apa ya kalau nggak salah 2022 ini. Jadi dia menang banyak penghargaan ya, lumayan keren ya berarti ya Free Ren ini ya teman dua. Nah gimana menurut teman dua, kalian tertarik sama Free Ren ini? Boleh komentar di bawah, ada yang pernah baca Free Ren atau sudah koleksi Free Ren, bahkan mungkin versi Viz-nya atau versi Shogakukan versi bahasa Inggrisnya, boleh komen di bawah. Apa favorit kalian? Menurut Randy, keunggulan dari Free Ren ini pertama adalah idenya itu sangat jarang. Jadi untuk tema cerita yang mengangkat kisah setelah happy ending itu kan sangat jarang. Idenya sangat bagus ya teman dua menurut Randy. Nah yang berikutnya, salah satu keunggulannya adalah tema tentang seorang elf yang berusaha mempelajari kemanusiaan, dalam artian menolong orang, terus membuat kenangan. Nah terus untuk kekurangannya apa? Nggak ada kekurangannya menurut Randy, cuman untuk cetakan ini ya mungkin kekurangannya lebih ke arah cetakan ya, ini spine-nya agak mixed, sama ini ada beberapa tinta yang agak melebar, nempel ke, jadi misalnya agak gelap itu dia nempel ke bagian halaman depannya gitu ya. Ya tapi so far kalau dari isi cerita, inti cerita itu nggak ada minusnya ya teman dua. Mungkin artnya juga bagus, Randy suka gitu ya. Keren untuk Free Ren ini. Ya mungkin segitu dulu, makasih udah nonton video ini sampai akhir. Seperti biasa jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, mungkin share ke teman-teman kalian kalau kalian suka sama video ini, supaya kita bisa berkembang jadi channel yang lebih besar ya teman dua. Jangan lupa komen juga di bawah, kita ramein, kita diskusi di bawah. See you on my next video, bye bye.